Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk identifikasi dilema etika dalam menyikapi dan menyelesaikan kasus di sekolah adalah melakukan analisis terlebih dahulu untuk mengetahui dampak atau risiko yang ditimbulkan terhadap persoalan itu. Biasanya saya menggunakan teknik analisis SWOT. SWOT ini artinya strength, weakness, opportunity, threats. Jadi setelah mengetahui kekuatan dari persoalan itu, kelemahannya, bagaimana peluang untuk menyelesaikan masalah itu, dan ancamannya seperti apa, sehingga kasus yang dihadapi khusus untuk yang dilema etika, di mana kita ketahui bahwa dilema etika ini adalah kita dihadapkan suatu masalah, yaitu masalah ini antara keadilan dan rasa kasihan, yaitu rasa moral, toleransi dan seterusnya, sehingga kadang kita ambigu dalam memberikan suatu keputusan atau untuk menyelesaikan masalah ini. Olehnya itu dengan analisis terlebih dahulu sehingga kita bisa melahirkan solusi yang berdampak positif untuk kelancaran dan kemaslahatan dalam roda organisasi, dalam ini adalah sekolah. Nah, khusus untuk kasus yang merupakan bujukan moral, kalau ini saya pikir tidak terlalu sukar ya. Kenapa saya katakan begitu? Bujukan moral itu antara kebenaran versus salah ya. Jadi benar melawan salah. Jadi setiap sekolah memang itu sudah ada SOP-nya masing-masing, standar operasional prosedur, yang kita ketahui bersama. SOP ini adalah merupakan pedoman ya, panduan dalam menjalankan roda organisasi atau dalam ini sekolah itu sendiri. Jadi kembali ke aturan atau SOP yang ada. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Saya selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus di mana kasus ini dua kepentingan yang sama-sama benar ya. Ini untuk penyelesaiannya adalah saya kedepankan dengan penyelesaian secara musyawarah, sehingga dengan musyawarah ini maka itu ada rasa dan semangat kekeluargaan, sehingga bisa mencapai mufakat bersama dengan melibatkan semua komponen ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam menangani suatu kasus, biasanya langkah-langkah atau prosedur tahapannya yang saya lakukan adalah untuk menentukan persoalan dan mencari solusinya. Karena kalau ada kasus atau persoalan ya harus ujung-ujungnya ada tindak lanjut, ada penyelesaian. Saya biasa memetakan dulu yang dikenal dengan intelligence ya, intelligence pengetahuan, analisis, pemetaan masalah, dan selanjutnya setelah itu desain dirancang. Kira-kira ini dampaknya seperti apa ketika menyelesaikan masalah A, masalah B. Ada alternatif yang kita sudah tetapkan bahwa penyelesaian masalah A dan masalah B itu beda. Ya, tergantung desainnya dan choice-nya itu tadi choice-nya ada alternatif jawaban dari suatu kasus dan pemilihannya harus yang berdampak positif dan melihat lagi kemaslahatannya untuk roda organisasi. Setelah pilihan itu maka kita harus implementasikan ya. Jadi intelligence, design, choice, dan implementasi ya. Kita harus satu kata dan perbuatan ya.
Jadi dalam bahasa Bugis taruh ada taruh gau. Kalau taruh ada taruh gau berarti ya itu kita maknai dengan integritas. Kalau ini kita lakukan, maka insya Allah sekolah akan eksis. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini jika ada kasus dilema etika, kita pahami bahwa dilema etika memang kadang agak susah mencari solusinya. Akan tetapi saya melakukan secara interaksi komunikasi personal. Kenapa saya lakukan ini? Karena dengan interaksi komunikasi personal, maka bisa kita klarifikasi suatu masalah. Yang kedua, kita bisa mendapatkan sudut pandang baru dari yang bersangkutan. Yang ketiga, bisa juga mendorong melakukan perbuatan secara etis, ya. Ya, kita bisa kasih semangat, wejangan, motivasi supaya masalah itu bisa terselesaikan dengan etis, bukan secara emosional. Dan yang terakhir, ketika dipanggil yang bersangkutan merasa dihargai. Nah, kalau seperti ini yang saya lakukan selama ini, alhamdulillah bisa teratasi semua masalah, ya. Hal-hal apa saja sih Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah ketika guru masih menerapkan pola-pola lama, ya, pola-pola lama dalam artian mindsetnya masih mau berada di zona nyaman, yang seharusnya perubahan-perubahan saat ini, perkembangan teknologi, ya, dalam dunia pendidikan yang begitu cepat, kadang masih ada rasa apatisnya, masa bodohnya, ya. Apakah itu terkait dengan kedisiplinan waktunya, datang tepat waktu mengajar, menegur siswa untuk kedisiplinan dan ketertiban selama berada di lingkungan sekolah, itu masih ada rasa kurang respect, ya. Ini pola-pola seperti atau mindset ini yang mereka masih belum menyadari sedini mungkin, ya, belum menyadari sebaik mungkin. Nah, ini tantangan bagi saya, ya. Tapi saya terus berupaya semaksimal mungkin dengan upaya-upaya yang saya lakukan, yaitu baik itu pendekatan secara personal, interaksi komunikasi secara personal, dengan setiap akhir bulan melakukan rapat evaluasi kinerja, rapat evaluasi kegiatan, dan seterusnya. Saya tetap kedepankan yaitu mufakat, musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, ataukah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Kalau persoalan seperti ini, selama ini yang saya lakukan, saya tidak menunda-nunda, tidak ada jadwal yang ditentukan, penyelesaiannya bahwa harus seperti ini. Ya, saya situasional, ya. Sebagaimana kita paham bahwa dalam kepemimpinan ada otoriter, ada demokratis, ada situasional. Jadi saya rata-rata menggunakan secara kepemimpinan situasional, melihat situasinya dan bisa secepat mungkin diselesaikan tanpa menunda, ya, diselesaikan pada saat itu, ya, dengan tetap mengedepankan pendekatan secara baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau tentu secara kerja tim, ya, untuk di sekolah, ya, adalah orang yang membantu
Setidaknya yang membantu ini memang saya sudah petakan dan analisis orang ini bahwa orang ini diterima oleh orang banyak. Yang kedua, dalam pemberian keputusan, pendapat dan solusi itu tidak terlalu memihak, tidak berat sebelah, ya. Karena kalau memihak salah satu kubu maka ini akan tidak, dari segi asas kemanfaatannya itu tidak akan melahirkan sebuah solusi yang baik. Nah, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau pembelajaran yang diperoleh saya pribadi, alhamdulillah setiap masalah yang saya temui dan saya hadapi dan berikan solusi itu untuk internal secara pribadi saya alhamdulillah semakin terbentuk dalam hal untuk memberikan solusi masalah kepada yang bersangkutan. Yang kedua, terbentuk secara kedewasaan, secara psikologi, sehingga nalar atau tingkat berpikir kritis itu lebih baik lagi, ya. Dan yang bersangkutan tentunya merasa bersyukur dan bangga, dan kita kembali ke ajaran kita yaitu agama Islam bahwa eh, dalam bersedekah, ya, bersedekah itu bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi ilmu yang bermanfaat itu adalah merupakan sedekah sekaligus amal jariah. Ya, seperti itu ya. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral adalah dengan melihat dari persoalan-persoalannya mana yang menjadi catatan untuk saya selesaikan. Itu dulu yang saya selesaikan. Mana yang lebih menguntungkan bagi semua orang dan tidak merugikan pihak manapun. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Cara pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebijakan adalah dengan melalui musyawarah secara terbuka antara jajaran manajemen dengan kepala sekolah. Jadi bidang apapun itu yang berkaitan dengan itu yang diajak untuk membicarakannya secara mendalam. Misalnya ketika berkaitan dengan kehumasan, maka humas yang menjadi inti pembicaraan. Para jajaran manajemen lain seperti KTU, Wakasek lain tinggal memberikan pertimbangan-pertimbangan. Dari pertimbangan itulah kemudian kepala sekolah mengambil poin yang paling penting untuk menentukan keputusan dari kasus-kasus seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah yang pertama adalah mengenali atau mengidentifikasi masalah. Langkah yang kedua adalah mengidentifikasi berbagai keputusan yang akan diambil. Kemudian langkah ketiga adalah membicarakannya, mendiskusikannya atau memusyawarahkannya secara bersama yang bersangkutan dengan jajaran manajemen. Langkah yang ketiga adalah mendeteksi identifikasi keputusan yang akan diambil. Langkah yang terakhir adalah menyampaikan secara terbuka
dan secara jujur keputusan apa yang sudah ditetapkan bersama. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah tidak ada hal yang disembunyikan antara satu bidang dengan bidang yang lain. Jadi ada keterbukaan antara berbagai kepentingan dan tidak saling menyembunyikan masalah, sehingga ketika ada hal-hal yang dianggap penting untuk berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika terasa ringan untuk dibicarakan bersama karena semua komponen mengutamakan kepentingan sekolah. Jarang sekali di masing-masing bidang itu, baik dari kepala sekolah maupun dari para wakil atau penanggung jawab kegiatan, selalu mengedepankan kepentingan sekolah, satuan pendidikan, entah itu kepentingan siswa atau kepentingan sekolah secara keseluruhan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Salah satu yang menjadi tantangan kalau menurut saya pada kasus-kasus dilema etika adalah karena kedua-duanya berdampak positif pada kepentingan sekolah. Seandainya ada satu hal yang berdampak buruk, maka kita tentu bisa secepatnya menentukan bahwa oh ini yang kita ambil karena yang satu jelas-jelas tidak sesuai dengan kepentingan bersama. Tapi kasus-kasus dilema etika itu terjadi dua hal yang sebenarnya sama-sama baik dan sama-sama menguntungkan untuk satuan pendidikan. Tinggal menemukan mana yang lebih banyak pengaruh positifnya. Itu saya kira masalah tantangannya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, ataukah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Bagaimana bentuk dan prosedur yang Ibu jalankan? Uh, Sebenarnya kalau mau mengambil keputusan itu tentu harus sesuai dengan prosedur, tetapi dari pengalaman ada memang masalah yang harus segera diselesaikan ketika itu juga, dan ada juga masalah yang memerlukan prosedur, misalnya harus melewati diskusi bersama dengan orang-orang yang berhubungan dengan masalah tersebut, sehingga tidak serta-merta bisa diselesaikan atau dituntaskan saat itu juga, tapi memerlukan data-data, memerlukan dukungan-dukungan, dan memerlukan pertimbangan dari berbagai pihak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Iya, saya kira faktor yang selama ini mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika adalah orang-orang yang bekerja di sekitar saya, seperti ketua-ketua tim, para wakil kepala sekolah, dan bapak ibu guru, kepala tata usaha, karena memang dari awal sudah dibicarakan atau ditetapkan prosedur kerjanya, sehingga setiap pengambilan keputusan itu menjadi keputusan bersama, bukan melulu menjadi keputusan satu orang atau satu pihak, karena memang sudah terbangun sebuah
prosedur operasional di sekolah. Ketika awal saya menjadi kepala sekolah memang saya sudah sampaikan aturan-aturannya untuk ketika terjadi sebuah kasus-kasus dilema etika misalnya, maka diperlukan masukan-masukan atau diperlukan data-data yang sekiranya akan mempermudah saya untuk menentukan pengambilan keputusan itu. Pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang Ibu sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapat petik dari pengalaman saya mengambil keputusan ketika ada masalah dilema etika itu adalah bahwa ketika itu selalu kita utamakan kepentingan umum atau kepentingan satuan pendidikan atau kepentingan pemangku kepentingan, maka kita tidak akan tersandung pada hal-hal yang tidak semestinya. Jadi apapun keputusan yang saya ambil itu, ketika itu memang tujuannya murni untuk memberi support kepada siapapun demi kemajuan satuan pendidikan, maka pengalaman saya menunjukkan bahwa itu tidak, keputusan yang saya ambil itu jarang menemui kesalahan. Itu saya kira yang saya bisa petik. Yang kedua, jangan terlalu terburu-buru menentukan sebelum mengidentifikasi daya dukung dari berbagai pihak, karena sebagai sebuah komunitas atau sebagai sebuah institusi, segala komponen yang ada di sekitar kita, baik komponen secara internal maupun eksternal, itu merupakan pendukung utama kita di dalam melakukan apapun juga, termasuk dalam pengambilan keputusan yang ada di dilema etika itu.